Tuhan menciptakan kita dengan kemuliaan, sementara kita tidak merasa mulia, akhirnya kan kasihan Tuhan yang telah mencipta ini. Kecewa nanti beliaunya ini. Kita mulai. Satu-satunya tujuan kita ya Tuhan ya Gusti, sehingga saya memakai istilah menuhan atau menggusti atau ngalah, proses menjadi Allah. Gusti proses untuk pada kedudukan kegustian kita, atau ngahyang, sebuah proses. Kalau di bahasa Jawa itu dia proses aktif ya. Misalnya banyak kata kerja itu yang dimulai dengan huruf nga gitu. Ngawal berarti lagi mengawal, atau ngapur lagi mengapur, itu di bahasa Jawa seperti itu. Nah, kalau ngahyang berarti proses aktif sebuah kata kerja untuk mencapai kedudukan hyang. Hyang itu posisi kemanusiaan tertinggi pada sebuah kemuliaan. Ndewo, mendewa gitu, atau ngalah berarti sebuah proses kerja aktif kita untuk pada posisi kemuliaan Allah itu, atau menuhan, menggusti. Nah, manusia itu ada dua unsur, yaitu unsur fisikal, dohir, dan batin. Dohirnya ya fisik kita yang terlihat oleh panca indera ini, sedangkan batin ya, arti batin itu karena tidak terlihat oleh panca indera. Dibutuhkan indera lain untuk memindai batin. Bukannya tidak terpindai, batiniah manusia itu tetap bisa terpindai, tapi membutuhkan alat lain untuk memindai kedalaman batin itu. Itu sebuah proses yang aktif dan berjenjang. Jadi Gusti itu bukan sebuah sosok yang kemudian dia sudah final dan tidak bukan sebuah entitas final yang kemudian tidak berubah-ubah lagi. Dia sangat aktif. Dan itu sesuai dengan manusianya. Artinya begini, manusia itu dari azalinya sebuah entitas yang mulia. Bahwa kita diciptakan Tuhan itu penuh kemuliaan dan kesempurnaan bentuk, kesempurnaan perangkat. Ini sebenarnya kata kunci ini tentang kemuliaan ini. Karena banyak akhirnya kita yang lupa atas kemuliaan itu. Sehingga karena lalai akan kemuliaan itu, kita merasa tidak mulia, kemudian kita merasa tidak layak, dan lain sebagainya. Nah, ini perasaan-perasaan ini yang mestinya harus kita kembalikan pada hakikatnya, yaitu tentang kemuliaan. Tuhan menciptakan kita dengan kemuliaan, sementara kita tidak merasa mulia, akhirnya kan kasihan Tuhan yang telah mencipta ini. Kecewa nanti beliaunya ini. Nah, nanti teman-teman juga jangan terlalu tegang ya, saya orangnya cengengesan kok.
Artinya kalau penuh fokus, penuh ketegangan, nanti energinya lemah. Jadi sesantai mungkin, senyaman mungkin, karena ini masalah rasa. Nah, ini entitas yang fisik tadi, ini entitas yang non-fisik atau dohir batin tadi, sudah bersatu kan, jadi manusia. Sudah bersatu menjadi manusia. Kalau tidak bersatu, tidak nunggal, ya tidak bisa jadi manusia. Fisiknya lain, kemudian batinnya lain, ya tidak ketemu, tidak hidup. Tinggal, ini penting sekali, karena kita ini sudah kesatuan lahir batin, kita tinggal pilih ini, apakah yang lahir, eksistensi kita yang lahiriah atau ketubuhan atau ke fisik ini yang dikuatkan, ataukah fungsi batin kita yang dikuatkan. Itu pilihan kita. Kalau kita mau menguatkan atau memperindah eksistensi lahiriah kita, ya kita ke gimnastik, kita ke salon perawatan, pedicure, manicure gitu, atau apalah, cuci muka dan lain sebagainya, itu untuk memperindah atau memperkuat fungsi-fungsi fisik. Nah, kalau kita mau memperkuat energi dan fungsi-fungsi dari yang spiritual, ya satu-satunya jalan meditasi. Meditasi itu apa? Connecting dengan Gusti, terhubung dengan Gusti, dengan sadar. Itu meditasi, meditatif, saat teduh. Sehingga kemudian jangan dibatasi meditasi itu duduk diam, tutup mata, atur nafas, bukan. Itu latihan meditasi. Meditasi itu karena dia koneksi, ya dimanapun, kapanpun, di pasar, di kendaraan, di kamar mandi, kamar kecil, kamar besar, atau kamar setengah kecil, setengah besar, ya tetap tidak bisa Tuhan itu terus kemudian, misalnya kalau kita lagi beol, Tuhan bau, terus kemudian Tuhan meninggalkan kita, bukan seperti itu. Jadi keterhubungan itu, itulah meditasi, sehingga teman-teman di Torekot itu ada istilah sholat daim itu, sholat tan kena kendat, eling sing gano pedote. Kalau teman yang dari Malaysia itu, sholat tan kena kendat itu artinya sholat yang tidak bisa putus. Nah, itulah meditatif. Barangkali ada peserta yang 2 orang di sini. Mbak Mas Hidayat tadi saya tahu sama putrinya atau putranya atau Mbak Atik ya, yang berdua. Mbak Atik bisa dinyalakan mikrofonnya? Atau Pak Sukirman? Tidak apa-apa, yang lagi berdua, monggo. Lebih baik berdiri. Satu, gitu. ya. Tapi tetap terkamera ya. Ya, artinya agak mundur dari kamera biar bisa kita pantau dari sini. Salah satu berdiri, yang satu duduk aja. Agak mundur Mbak Ati. Maksudnya agak mundur ke orang. Oh gitu. Oh ya, berdiri. Oh, aku berdiri ya. Oke Mas Bonang. Nah, tapi agak mundur posisinya. Oke. Biar kena kamera gitu maksud saya. Sebentar Mas, ini pakai handset apa? Oh ya, pakai handsfree. Ya enggak, sekarang udah. Udah ya. Iya. Mbak Ati sama siapa ini? Anak saya. Oh, anak. Namanya? Iya. Namanya? Lutfi Widyas Damaita. Jamaika? Lutfi Widyas Damaita. Lutfi. Oh, panggilannya Lutfi. Iya. Ya. Mbak Ati kakinya rapat. Oke. Mbak Lutfi tarik tangannya
tangan kanannya Ibu itu ke bawah. Gini. Pelan tapi kuat. Nariknya pelan tapi kuat. Pakai tangan kiri nggak apa-apa? Terserah. Mbak Lutfi lihat ke mamanya. Gitu. Maksudnya saya menghadap. Badannya jangan ngadap kamera, ngadap ke mama. Nah, tarik tangan dua, Mbak. Tarik yang keras. Gini ya? Ya, tarik sudah, tarik ke bawah. Kuat. Tarik yang kuat. Kuat iya nggak? Sampai jatuh mamanya. Tarik sampai jatuh. Berarti energinya sudah aktif ya? Oke, alhamdulillah. Iya, jadi kuat ini. Ya, sebentar. Yang lain sampun, Mbak Ati, sampun. Oke. Seperti ini Pak Sukirman, yang sama anaknya suruh seperti ini Pak. Nah, ini. Ya. Terus jenengan tekan tangannya tekan ke bawah. Ini tekan ya? Ya. Masih lemas. Namanya anaknya siapa ini? Lulut Suryani. Lulut, panggilannya Lulut. Lulut ya. Ya, tekan ke bawah Pak. Ya, agak. Tahan sama Mbak Lulut tahan. Tahan. Ya, sudah. Agak berat. Mbak Lulut sekarang sabdakan ke diri, aku kuat gitu. Sabdakan diri, aku kuat. Sudah Mas. Ya, tekan ke bawah Pak. Tahan Pak. Tahan Lulut. Nah, sekarang lagi sabdakan ke diri, aku lemah. Aku lemah. Sabdakan ke diri, aku lemah. Ya, udah. Terus dorong lagi, tekan lagi. Perbedaannya gimana Pak Sukirman? Kok sama Mas? Maksudnya? Maksudnya sama tadi sama. Enggak. Ini posisinya yang kurang pas ini. Posisinya duduk ini. Coba sama berdiri. Sama berdiri ya? Ya. Anaknya juga berdiri. Oh, Bapak duduk aja. Udah, tangannya kayak tadi. Tadi. Saya duduk apa berdiri Mas? Berdiri juga, berdiri. Tangannya kayak tadi. Ya. Udah, sabdakan ke diri, aku kuat. Sabdakan ke diri. Ditahan Mbak Lulut ya. Nah, monggo Pak. Udah bagus ini tadi Pak. Ya, sudah ini kelihatan sudah. Ya, monggo. Nah, sekarang sabdakan ke diri, aku lemah. Tekan lagi Pak. Ya, lemah Mas. Sekarang sabdakan ke diri, aku kuat gitu Mbak Lulut. Aku kuat. Yang nyabda anaknya Pak. Yang keras, aku kuat. Aku kuat. Dah, tekan Pak. Ya. Waduh ya, biasa ya. Masih biasa Mas. Masih biasa. Mbak Lulut lihat saya, bisa lihat saya? Sudah. Bisa Mas. Sudah, tekan Pak. Ditekan Pak. Kepal. Ya, lemas. Ya. Udah, tahu kekuatannya Pak. Sekarang tekan lagi. Ya, sabdakan, tapi kalau asal ngomong sabdakan, kuat. Oh. Ya. Senglos sabdanya. Kuat itu sing tenanan. Ya agak agak keras ini. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Monggo Ya, duduk lagi.
Siapa lagi ya yang berdua? Mbak Ati aja gini, Mbak Ati. Kono Mbak Ati. Ditahan Mbak Ati ya. Udah, anaknya suruh nekan ke bawah. Bapak. Sampun, Mbak Ati lihat tangan saya sekarang. Lihat. Oh iya, oke. Gini lagi, jenengan gini. Jenengan lihat tangan saya, ditekan lagi Mbak. Bedanya kayak apa Mbak? Lebih kuat mungkin. Gimana Mbak Lutfi? Mungkin agak lebih kuat. Agak lebih kuat. Ya. Lebih susah. Gimana? Tenaga. Lebih bertenaga. Lebih butuh tenaga. Nah, sekarang gini lagi Mbak Wiwit, Mbak Ati. Oke. Nah, Mbak Ati sekarang nyabdakan, aku lemah gitu. Aku lemah. Tekan Mbak Lutfi, tekan. Udah tahu kekuatannya. Sekarang Mbak Ati, itu lagi bilang aku kuat. Aku kuat. Wes, tekan lagi Mbak. Kayak apa perbedaannya Mbak? Sangat berbeda. Tadi kalau lemah ya lebih gampang. Lebih gampang. Ya, untuk menekan. Ya, artinya gini teman-teman. Itulah kekuatan sabda. Semakin kuat energi itu, maka sabda akan semakin nyata. Rasa misalkan aku kuat. Ya, oke, saya matikan lagi ya mikrofonnya. Monggo sekarang semuanya begini, rasakan energinya yang seperti kemarin di grup itu. Dua-duanya bisa. Saya akan kuatkan dengan mantra Ji. Saya akan kuatkan semua energi teman-teman. Ini yang saya maksud energi Dewa Ruci teman semua. Energi batin kita yang tertinggi untuk kita konekkan ke raga sampean. Manusia itu sebuah entitas yang utuh antara lahir dan batin, tidak bisa dipisah-pisahkan. Tubuh kita dan batin kita sebuah kesatuan. Nah, jenengan rasakan ya. Gong. Yang merasakan sesuatu di telapak tangannya, baik kiri atau kanan, bisa memberi testimoni. Kalau ada gerakan di tangan, biarkan saja, lepaskan, jangan ditahan. Mas Bonang. Ya Pak Stefanus, selamat malam Pak Steven. Dalu Rahayu. Rahayu, Rahayu. Wah, ini energinya luar biasa ini. Kayak tangan kita ditaruh di apa? Atasnya ini yang diumapkan itu. Ini tangan saya berasanya full kiri kanan nih. Kiri kanan, Pak. Full. Ya, ya. Nggih, monggo dinikmati. Terima kasih. Matur suwun. Yang lain bagaimana? Rahayu, Bonang. Pak Ketut, ya. Nggih, merasakan pusaran angin di kedua tengah-tengahnya. Dua-duanya ya. Ya. Iya. Rasakan aja. Rasakan itu menjalar ke seluruh tubuh. Yang lainnya, monggo cerita, Mas Khalid. Dinyalakan mikrofonnya, Mas. Kok belum dengar, Mas ya? Dekat mic-nya sudah nyala mikrofonnya, tapi kok nggak keluar suaranya.
Oh, rupanya anu Mas, mic handsfree-nya yang bermasalah. Atau dicopot aja handsfree-nya. Pakai mic-nya handphone langsung. Ponang. Nggih. Gimana Mas Hidayat? Ya Mas Bonang, seperti ada pusaran angin dingin ya, di Oke. tengah-tengahnya. Ya. Nggih. Yang lain? Semuanya dirasakan ya. Dibarengi dengan nafas H untuk memperkuat energi itu seperti ini, jenengan lihat semua. Ketika mengeluarkan nafas, keluarkan nafas dari mulut dengan berucap H tapi halus. Sampai ekor nafas, karena ekor nafas itu energinya besar. Jadi halus dan lama gitu. Monggo jenengan mulai masing-masing 3 kali nafas saja. Rasakan energinya semakin kuat di telapak tangan dan di seluruh tubuh. Sambil cerita-cerita enggak apa-apa, dinyalakan mikrofonnya. Ya ini kalau sambil kita ngomong huruf H gitu, di ujung-ujung jari ini tambah bantu. Ya. Sekalian sampai sampai ekor nafas dan jenengan rasakan di tulang ekor semuanya saja. Tulang ekor rasakan ada rasa apa di tulang ekor. Sambil juga Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mbak Saripah. Kok saya nggak ngerasain ya? Coba diperhatikan Mbak. Diperhatikan. Dengan nafas H tadi Mbak. Iya. Agak ditegakkan ya tangannya, jangan dilemeskan, enggak bisa. Monggo sambil bertestimoni. Yang dari Malaysia Mas Awang. Dinyalakan mikrofonnya Mas. Masih belum nyala mikrofonnya. Nah, sudah nyala Ya. Mas. Ya. Oke, Mas Bonang. Ya, tangan yang di sebelah, ya telapak tangan ya, yang sebelah kiri itu lebih sepertinya seperti ada angin yang masuk. Ya. Ya, hingga terasa ke arah bawah kaki. Sampai ke telapak kaki pun Sudah sampai telapak kaki ya? bisa terasa. Ya. Bisa ke pehanya. Ya. Ya. Jadi terus yang nafas H itu dilakukan Mas? Iya, ya itu. Ya. Hmm. Terus dirasakan di tulang ekor. Oh, tulang ekor ya. Ya. Yang lain bagaimana? Tulang ekor anget Mas Bonang. Anget. Sampai punggung. Oh ya, dinaikkan terus Pak sampai cakra mahkota Pak.
Sudah ke atas Mas Bonang. Sudah ke atas. Nggih. Kayak alir apa? Gitu. Ya, Naik naik ini ubun-ubun. kebangkitan Kundalini atau Ya. ini energi yang menghubungkan antara lahir batin tadi, kita yang fisik dan kita yang batin tadi. Mas Kolik gimana ya? Belum terasa Mas Bonang. Iya, Saya bahkan berkeringat. Mas. diturunkan tangannya Mas. Sampai turunkan tangannya Mas Kolik. Perhatikan sampai nafas H saja, rasakan di seluruh tubuh. Tutup matanya, rasakan aliran energinya. Sambil ngerokok. Oh nggih, monggo. Sambil ngerokok enggak apa-apa. Sesantai mungkin. Biar tambah tetap. Nggih. Mbak Brigita gimana? Mas, malam. Saya kok ngerasa pusing ya, Mas ya? Oh, pusing. Ya, dirasakan aja pusingnya. Nanti hilang sendiri kok, Mbak. Dia mati saja. Dinikmati pusingnya, Mbak. Sama Mas Bonang. Saya juga pusing. Mual, Mas? Kuspri? Enggak sih, enggak. Pusing aja. Ya. Jadi ada sebuah proses pembersihan ya. Terus kemudian ada proses penyesuaian ketika energi itu sudah connect, nanti energi-energi yang lain yang tidak sejalan, tidak sefrekuensi dengan energi murni ini akan terpinggirkan. Itu bisa lewat pusing, mual, muntah-muntah, atau ada sesuatu yang lain yang tidak enak di tubuh. Dilanjut Mas Kuspri. Oh ya Mas, ini pusing ini sebenarnya sejak mulai jam 3 tadi Mas. Oh iya. Jam 3 sore, jam 15 lah ya. Iya. Luar biasa tadi, cuman ini udah mulai frekuensinya turun sih. Iya. Tapi masih berasa. Mulai kemarin memang sudah energi itu sudah kita connecting semuanya. Jadi sebenarnya teman-teman yang merasa atau tidak merasa apa-apa bisa dicoba seperti Mbak Ati tadi yang ditarik itu, Mas Khalid ya. Ya memang harus cari teman. Kalau ada di situ ya lebih baik. Kalau sekarang misalnya ada teman lain gitu, Mbak Saripa atau Mas Khalid. Yang monggo yang lain. Ya Mas Pipit. Kalau ini kan belum ngerasa apa-apa, tapi dari semalam itu ada denyutan di kening pertengahan mata ini, Mas. Iya. Ya makanya sebenarnya semuanya sudah terkoneksi. Sekarang malam ini itu saya mau masuk ke Manunggaling Rasa sebenarnya, makanya harus merasa semua. Semuanya sudah terkoneksi. Pak Yusuf Rahayu, Mas Yono. Saya tuh merasakan angin yang sejuk dingin gitu loh Mas. Jadi saya merasa Lanjut Mas. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mas Yusuf. Oh, saya dari tadi malam terkedut di sini.
Nah, Oh iya. satu hari ini saya sampai berapa kali ganti pakaian, keringatan terus di ruangan AC pun keringat terus. Seperti habis makan obat paracetamol, padahal saya nggak ada makan obat. Sampai teman-teman bilang, kamu sakit ya? Enggak, saya bilang. Begitu, Mas Bonang. Rasanya seperti itu hari ini. Iya. Ya, diteruskan aja, Pak. Terima kasih, Mas. Mbak, ya. Mas Komang gimana? Mas Komang Susila? Ayo, Mas Bonang. Rahayu. Gimana, Mas? Kedua telapak tangan dan kaki kayak di atas air panas. Ya. Kedua telapak tangan sama kaki kayak di atas air panas mendidih itu. Ya, ya. Yang gitu, keras dia. Mas Komang dan yang lain yang merasa panas, ya. Sekarang jadi programkan bahwa energi itu adalah energi kasih sayang. Monggo, begini lagi, energi ini adalah energi kasih sayang, terus rasakan. Pak Yusuf juga energi kasih sayang. Udah bisa Pak Komang, Pak Yusuf, sekarang panas atau dingin? Dingin, Mas Bonang. Dingin ya, Pak Komang. Cahaya itu energinya panas. Kalau jenengan programkan untuk kasih sayang, dia akan sejuk. Nah, Pak Stefanus, kalau pengen tubuhnya kurusan, ya energi panas tadi pancarkan terus, nanti biar berkeringat terus. Ini Rahayu, Mas Bonang. Nggih, Pak Mas Guspri. Ini fenomenanya kok yang tangan kanan yang di telapaknya kan, tapi yang dingin malah yang tangan kiri ini. Panas dingin ya. Berarti. Itu. Apa-apa ya, Mas? Apa? Oke, matur. Badan anget enak, Mas. Ya. Yang dingin. Wah, berarti wis kroso iki, Mas. Iya. Nah, siap. Yang terus. Iya, iya. Karena kita mau masuk ke Manunggaling Rasa, yang belum kroso apa-apa siapa ya? Mbaknya tadi, Mbak siapa yang Jakarta? Saya, Pak. Ya, gimana Mbak Saripah? Sekarang ngerasain mual. Oh ya, sudah ya. Rasakan mualnya itu. Jadi gini, teman-teman ya. Ini saya langsung masuk ini. Nanti kalau masalah latihan meditasinya bisa dilakukan sendiri-sendiri. Saya langsung masuk saja. Sementara saya mute all semua ya. Jadi begini, monggo diturunkan lagi tangannya. Ini saya langsung ke bukti-bukti dan fakta empiris saja. Begitu energi dari sejati kita, atau Roh Kudus kita, atau Atman kita, atau Nur Muhammad kita, atau apapun lah namanya itu, Sang Dewa Ruci kita, itu sebenarnya eksistensi kita tertinggi itu, batin kita yang cemerlang. Ya kan, cahaya di atas cahaya itu. Nah, ketika ini sudah terakses oleh tubuh kita, tubuh fisik, kita masuk ke Manunggal Rasa. Artinya, rasa yang sudah jenengan rasakan tadi,
Ada panas, ada dingin, ada getaran di tulang ekor, ada mual, nunggal di rasa itu, masuk di dalam rasa itu. Artinya perhatikan dan rasakan rasa itu. Itu Sang Yang Nur Rasa itu, ketika kita mampu masuk ke dalam rasa dan manunggal di rasa itu, rasa ini kan rasane Gusti. Begitu kita masuk dan manunggal di rasa itu, ya kita sudah masuk di kemanunggalan Gusti. Kita akan menjadi manusia baru yang terlahir kembali, kelahiran apa? Kelahiran baru. Monggo dilakukan. Sambil nyantai aja, sambil merokok enggak masalah. Ini masalah rasa, masalah. Sehingga senyaman mungkin kita bisa merasakan rasa itu. Masih pusing, Mas Kusbri? Dah, monggo dijalankan. Nunggal rasa kemudian ditingkatkan lagi ke nunggal cahyo. Ada Sang Yang Nur Rasa, ada Sang Yang Nur Cahyo. Nah, ini butuh kepekaan. Jenengan masuk ke dalam rasa itu. Misalnya yang terasa di telapak tangan, jenengan rasakan dan masuk di rasa telapak tangan itu. Yang merasakan sesuatu di tulang ekor, masuk kesadaran di tulang ekor itu nunggal dengan rasanya. Yang masih kebingungan bisa dinyalakan mikrofonnya. Boleh kesaksian Mas Bonang. Monggo Pak Stefanus. Yang lain, kalau, sebentar Pak Stefanus ya. Yang lain tetap menjalankan nunggal rasa tadi sambil mendengarkan saya bicara. Karena prinsipnya meditasi itu rasa yang terkoneksi ya. Jadi walaupun orang lain ngomong, orang lain nyanyi-nyanyi, jenengan rasakan masuk ke dalam diri kita sendiri. Jangan terganggu. Monggo Pak Stephen. Iya Mas, kalau saya masuk ke ujung jari manis saya, ini otomatis energi jari manis itu kayak ngumpul. Gitu. Ya. Nah, terus kalau saya alihkan ke jari telunjuk, sama. Dia pindah gitu Mas Bonang. Ya. Tubuh ini kalau di termometer ini mungkin 37, gak lolos. gitu. Gak lolos ke bandara nanti Pak. Tapi gini Pak, walaupun kita panas ya rasanya, ketika di termometer tetap normal Pak. Mas Bonang. Nggih. Ini anak saya perempuan Mas Bonang. Nah itu Mas Bonang. Bisa dekatkan wajahnya. Siapa namanya? Namanya Sherin. Sherin. Seperti ini Sherin. Telapak tangannya dibuka. Nah, udah dirasakan telapak tangan itu Sherin. Telapak tangannya dirasakan. Dengar. Udah dirasakan saja telapak tangannya. Ngomong. Apa ini telapak tangan? Kayak telapak tangannya kayak gremet. Gremet-gremet. Dilihat apa ndak ada kecoaknya itu kok gremet-gremet. Nah, kemarin waktu di rumah malam saya kasih energinya Mas. Oh ya. Sudah terasa ini. Energinya sudah nyambung. Sekarang suruh sabda diri itu Pak Stefan. Gini Sherin tangannya. Ya. Ke depan ini. Oh iya. Nah, coba ditekan Pak Stefan. Ayo. Aku lemah.
Aku kuat. Aku kuat. Aku kuat. Tahan. Lebih ada tenaga ya. Ya. Mas Bonang sudah masuk, tapi masih kecil. Jadi ketika kita menyabda diri aku kuat, seketika kita ada kekuatan lebih. Ketika kita menyabdakan diri aku lemah, ya lemah. Artinya gini teman-teman, apa yang kita berikan kepada diri kita, itulah yang akan terjadi. Kalau jenengan ada masalah di luar, kemudian sumpeknya jenengan masukkan ke diri, ya jadi sumpek. Nah itu ya terserah sampean mau sumpek apa mau seneng ya dikembalikan lagi ke sampean. Kalau loh iya, kalau mau bersinar aku Gusti, pokoknya aku Gusti. Ya itulah yang terjadi. Aku berkelimpahan harta, ya enggak apa-apa. Lawang itu hak kita kok. Gusti Allah ya maha sugih. Engko kalau kita ndak minta sugihne Gusti Allah kesugihan nanti. Itu sabda diri, artinya begawan dermorogo. Kalau saya senang pakai istilah itu. Kita menjadi begawan dermorogo. Dermo itu memberi, rogo ya raga kita ini. Eksistensi kita yang fisik tadi kita beri apa? Kalau kita sampai sabdakan lah, aku sabda sing apik, soalnya energi ini sudah saya tidak mau beri contoh yang nggak baik, soalnya langsung bekerja ke diri saya ya. Aku kuat, ya kuat. Jangan sebaliknya. Aku berkelimpahan. Sampai tempel aja di sini loh. Kita ini energi kan sudah terasa di sini. Tempel di sini, ya kita memberi sesuatu kan memberi ke diri kita ini. Terus rasakan. Nah sekarang ayo meditasi sekarang. Karena ini sudah masuk, saya bebaskan jenengan semua memberi apa ke raga sampean. Yang penting jangan negatif. Mosok ngekei rogo memberi raga sendiri terus memberi sesuatu energi yang negatif kan tidak mungkin. Sementara kita lihat tadi banyak sudah beberapa kali percobaan ketika kita menyabdakan diri, energi ini langsung bekerja. Monggo identifikasi energi apa yang jenengan butuhkan dan lakukan itu. Sekitar 15 menit waktunya untuk meditasi pemberkatan diri. Dan saya kuatkan energi teman-teman dari sini dengan mantra Ji. Sambil mendengarkan saya bicara, enggak masalah. Sambil ngopi, enggak masalah. Yang penting connecting rasa tadi dengan yang sudah jenengan semua rasakan, terus terbangun. Mantra Ji itu mantra yang terdiri dari satu suku kata, yaitu Gung. Itu artinya keagungan, Gusti Kang Moho Agung, yang mengagungkan, kita dipunyai dan diagungkan oleh Gusti kita. Gung
Agung. Daya Tuhan sudah nunggal dengan semuanya. Berkati diri dengan daya itu. Sabdakan tentang keberlimpahan, tentang kesehatan, tentang keselamatan, tentang apapun yang jenengan butuhkan. Beri. Rasakan dan amati, rasakan dan amati, diperjalankan kemanapun, terima, rasakan dan amati. Kalau ada yang merasa berat tangannya, bisa ditempelkan ke tengah dada telapak tangannya.